Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku mau buat video dan aku pengen bicarain tentang kuliah online. Apa aja sih plus minusnya? Stay tune ya. Dan halo guys, jadi aku sekarang udah siap. Kita bakal mulai videonya. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama nonton, kenalin aku Talita. Aku adalah mahasiswi di jurusan Ilmu Administrasi Publik Visi Khusus tahun 2018 dan melalui video ini, melalui channel ini aku akan berbagi informasi tentang perkuliahan, ilmu administrasi publik, dan juga tips dan trik ala Talita. So, gimana karantina hari kesekian kalian? Mungkin udah hampir lebih dari 1 bulan ya kita di karantina, termasuk aku. Salah satu bentuk karantinanya itu adalah belajar dari rumah atau learn from home. Buat mahasiswa-mahasiswa, kita mengadakan kuliah online dan begitu juga untuk adik-adik yang masih sekolah. Jadi, aku sekarang bakal ngebahas tentang kuliah online dan apa aja sih plus minus kuliah online berdasarkan pengalaman pribadi aku dan apa aja yang udah aku rasain. Aku yakin banget pasti banyak teman-teman yang ngerasa kalau kuliah online itu lebih banyak minusnya. Tapi di sini kita coba untuk membahas plusnya dulu ya. Kelebihan-kelebihannya dulu yang kita bahas sebelum kita membahas kelemahan atau minusnya. So, yang pertama itu adalah bisa pakai baju apa aja. Ya bener banget, kayak kita tuh kalau misalnya di rumah bisa pakai baju apa aja, kayak cuma pakai baju kaos terus dipakein cardigan, terus bagi yang pakai hijab, pakai jilbab itu bisa langsung pakai jilbabnya tanpa memperdulikan apakah itu lengannya berkerah, apakah itu celananya celana apa gitu. Dan kita tuh nggak perlu pakai yang namanya sepatu kalau misalnya kuliah online, karena kuliah online kan lebih banyak itu texting, ataupun kalau misalnya tatap muka tuh kayak cuma ya gini aja, cuma dari kepala sampai setengah badan yang kelihatan, yang lainnya nggak kelihatan. So kita nggak perlu sepatu, jadi itu sangat amat menghemat biaya kalau kita kuliah kayak 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Kayaknya asik nih untuk beli jilbab baru, kayaknya perlu nih untuk beli baju baru gitu. Kalau misalnya kita kuliah online ya peduli amat. Kadang-kadang juga kalau misalnya pakai aplikasi yang tatap muka, kita juga matiin kamera, cuma ngedenger voice-nya aja. Itu salah satunya aku banget. Jadi plusnya yang pertama itu adalah kita nggak pusing-pusing mikirin baju, karena kita bisa pakai baju apa aja. Kelebihan kuliah online yang kedua adalah kita bisa sambil ngerjain hal yang lain. Misal nih, kamu lagi nyuci baju, terus sambil kuliah online yang texting. Nah, kamu bisa absen dulu pertama, terus nyambung nyuci baju. Terus kalau misalnya udah masuk sesi tanya jawab atau sesi pemberian materi atau presentasi, nah kamu bisa masuk dulu. Setelah kamu menyimak, terus kamu nanya, terus kamu bisa lanjut nyuci lagi gitu. Dan yang cowok-cowok juga bisa sih ngelakuin aktivitas yang biasanya kalian lakukan. Sedikit banyak kuliah online ini membuat kita lebih produktif ya guys, dan juga bisa mengerjakan banyak hal. So kita masuk ke kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga adalah bisa membaca materi secara lengkap, karena beberapa dosen akan memberikan materi 2 hari atau sehari sebelum perkuliahan dimulai. Dan juga kalau misalnya si dosen memberikan materi pas di jam kuliah itu, kan dokumen-dokumennya itu masih tersimpan. Andai kata kita memakai texting via WhatsApp, Google Classroom, dan lain-lainnya, nah materi-materi yang disampaikan si dosen itu baik dalam bentuk buku, dalam bentuk pesan, ataupun dalam bentuk voice note, masih bisa kita ulang-ulang sampai kapan aja selama pesan itu masih ada. Jadi itu kelebihan banget sih menurut aku. Itu membuat kita semakin mengerti saat kita dalam kondisi yang nggak ngerti gini kan. Jadi kayak apa ya kemarin kan kita tinggal scroll aja tuh. Kalau misalnya kita kuliah offline, biasanya dosen nerangin secara langsung, secara verbal di hadapan kita,
bisa aja ada beberapa kata yang hilang dan pengertiannya menjadi salah, ataupun dia lagi nulis di papan tulis tapi kita nggak sempat untuk nyatet semuanya dan kita kehilangan beberapa materi. Lain halnya kalau kita kuliah online, kita bisa membaca lebih lama, lebih berulang-ulang, dan ya semoga itu bisa membuat kita lebih paham. Guys, sumpah itu tetangga aku lagi hidupin lagu terus besar gitu, kira-kira masuk nggak ya ke video? Oh god. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah lebih mudah speak up bagi yang suka gugup kalau misalnya berbicara secara langsung. Banyak nih dari kita yang selalu atau sering gak pede kalau misalnya lagi presentasi atau ingin mempertanyakan sesuatu ke depan kelas atau saat kelas berlangsung, karena kayak saat kita nanya gitu kan, semua mata tertuju kepada kita, siapa yang mau nanya, saya, terus tiba-tiba semua ngeliatin kayak gimana gitu. Kalau misalnya gak punya kepercayaan diri yang tinggi, gak punya kepercayaan diri yang cukup, ya kita bakal grogi. Tapi kalau misalnya kita kuliah online gitu, kayak kalau kita kuliah online, kita kan jadi nggak harus ditatap dan menatap orang-orang. Jadi ya it's okay, itu nanya apa aja, untuk berbicara sepanjang apa aja gitu. Itu kan plus banget ya untuk kita yang suka grogi atau gugup kalau misalnya ditatap banyak orang. Oke, segitu aja plusnya dari aku, dan sekarang kita masuk ke minusnya. Dan minus yang pertama itu adalah, yang paling utama adalah koneksi internet. Iya, karena koneksi internet ini kan gak stabil dan gak bisa kita pastikan juga, walaupun kita pakai provider yang paling oke, gak selamanya juga internetnya bagus. Kayak memang jadi tantangan terbesar aja gitu, apalagi kalau misalnya mau ngabsen dan absennya itu dibatasin kayak cuma 10 atau 15 menit, tapi koneksi internet kita tuh belum membaik dalam durasi seperti itu dan kita dianggap nggak datang. Apalagi nih ya, kalau misalnya kita koneksi internetnya nggak bagus pada saat lagi ngabsen atau lagi presentasi, bisa-bisa aja kita dianggap nggak hadir padahal kita tuh hadir. Dan siapa yang peduli tentang itu? Yaitu derita kita sendiri. Siapa yang mau mentolerir hal itu? Dan gak semua dosen mau mentolerir hal itu. Jadi itu adalah minus yang paling utama. Minus yang kedua adalah tentang kuota. Ya, namanya juga mahasiswa, namanya juga siswa, kita dari mana dapat pemasukan yang begitu banyak untuk membeli kuota dari provider yang oke gitu, yang bagus koneksi internetnya. Sedangkan kita tuh aja selama di rumah ini uang jajan gak jalan, kalaupun jalan itu gak sebanyak waktu kuliah. Paket. Iya. Oke guys, kita sambung lagi. So tadi kan kita bicara tentang kuota ya, dari mana kita uangnya, dan aku apresiasi juga beberapa universitas yang memberikan kuota gratis untuk mahasiswa-mahasiswanya, ataupun memberikan sejumlah uang yang dapat dibelikan atau bisa digunakan oleh mahasiswanya membeli kuota. Tapi di universitas aku sendiri, di Universitas Sumatera Utara, nggak ada kebijakan seperti itu dan kita tetap beli kuota mandiri. Sedih sih. Minus yang ketiga adalah dosen. Serba-serbi banget sih ini kalau misalnya dosen. Gak mau menghujat ataupun menjatuhkan beberapa dosen, tapi ini apa yang aku rasa ya. Berat loh ngucapinnya. Iya, tapi ini kan emang minusnya, emang harus diutarakan. Yang pertama itu adalah jam. Kadang tuh kita kuliah di jam 9.00 waktu Indonesia bagian barat, fix gitu. Tapi ntar dosennya bisa masuk 15 menit setelahnya, 30 menit setelahnya, dan itu kan bisa dikatakan mereka emang terlambat ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya dosen terlambat dan dia punya durasi untuk ngabsen, mahasiswa yang lewat dari durasi itu ya tetap aja
dianggap absen, padahal dia sendiri tuh telat. Udah gitu, kadang mereka bisa melebihi durasi kuliah, yang misalnya untuk 3 SKS kita 2 jam, ini bisa lebih dari 2 jam ataupun bisa kurang, kayak nggak konsisten gitu jamnya. Udahlah ini waktunya fleksibel, tempatnya fleksibel, dan jam pun bisa dikorupsi. Itu kayak aduh, UKT bayar loh. Gemes lah pokoknya kalau misalnya bicarain tentang itu, rada gemes, rada sedih, ya gitulah. Kalau bicarain tentang minusnya di dosen lagi, beberapa dosen juga nggak prepare tentang bahan, kayak mereka cuma ngasih bahan, baca ya, kalau ada yang mau nanya tanya, bakalan dijawab. Dan gimana ya, ada beberapa orang yang nggak terlalu suka untuk membaca, walaupun membaca itu adalah hal yang penting, tapi ada beberapa orang yang lebih suka mendengar. Jadi ada lebih baiknya dosen itu kalau udah ngasih bahan, kasih kayak dikit voice note yang menerangkan atau intisari dari apa itu materi yang Anda sampaikan, Bapak Ibu, agar kami lebih mengerti, seperti itu. Minus-minusnya dari sisi dosen itu ada di aturan. Kalau misalnya kita kuliah biasa, sebelum masuk kelas itu atau dimasuk kelas hari pertama, kita bakal ada kontrak kuliah, kayak apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh. Sedangkan kalau kita kuliah online, serasa aku nih, kontrak kuliah itu nggak ada. Kalaupun ada ya kayak cuma sekedar ini nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, tapi nggak ada kayak kesepakatan bersama gitu. Jadi misalnya ada satu dosen yang telat, dia harusnya masuk jam 1, terus di jam 1 sampai jam 3. Nah, dalam durasi itu 2 jam kita harusnya kuliah atau kita harusnya UTS, dan durasi UTS-nya itu adalah 2 jam. Tapi si dosen ini masuknya di jam 1:30, dan tetap aja UTS itu harus dikumpul di jam 3. Itu artinya kita kekurangan 30 menit kan. Tapi apakah semua dosen peduli dan semua dosen peka? Ya gak juga, tapi aku sangat amat mengapresiasi untuk dosen-dosen yang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dan minus yang keempat, ini sangat sensitif sih, berkaitan dengan nilai. Kayak siapa yang tahu nilai kita itu berapa, dan siapa yang tahu kita benar atau salah selama aku kuliah online ya. Kayak benar atau salah itu kayak abu-abu, gak terlalu nampak. Mau benar ya benar, mau salah ya salah, tapi kayak gimana ya kalau misalnya kita berada di kelas biasa gitu, kayak lagi presentasi, langsung dikomentarin sama dosennya, dan kita tuh langsung kena gitu kalau misalnya salah. Tapi di kuliah online gak terjadi itu semua, kalaupun terjadi itu gak terlalu ngefek. Jadi gimana kita bisa menerka-nerka nilai apa yang kita dapat di semester ini? Jangankan nilai, pemahaman dan juga ilmu aja nggak sepenuhnya kita dapat. Walaupun iya, kamu itu anak milenial, kamu itu udah anak muda, kamu itu harus peka, kamu itu harusnya bisa belajar lebih mandiri karena banyak ilmu yang ada di internet. Tapi yang namanya anak muda, yang namanya anak-anak, sedikit banyak menurut aku ya, tetap harus dibimbing, tetap harus dipantau. Kayak misalnya gimana ya bilangnya, bisa aja salah jalan gitu dengan ilmu-ilmu yang ada di internet itu, karena nggak semua mahasiswa pintar untuk memilih dari mana mereka mengambil ilmu. Jadi nggak selamanya internet itu baik, dan nggak selamanya internet itu adalah ilmu menurut aku. Oke teman-teman, segitu aja plus minus dari aku. Dan kalau misalnya kalian ngerasain plus minus yang lain, coba komen di bawah ya, atau diskusi bareng aku di Instagram aku @talitalasa, dan juga kita bisa bercengkrama di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.